Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah adik-adik, Allah seharap adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Adik-adik kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sungguh menyerahkan waktu-waktu perenungan firman Tuhan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada kemarin hari Cuanta Bram sudah membawakan renungan tentang Raja Sedekia yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah pada pagi hari ini kita juga masih akan merenungkan tentang Raja Sedekia. Adik-adik bisa membaca Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Lause harap adik-adik bisa membacanya di rumahnya masing-masing. Lause hanya membacakannya pada pagi hari ini di ayat yang ke-6 sampai di ayat yang ke-7. Nah firman Tuhan berkata demikian, mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Nah adik-adik, karena Zedekia yang awalnya kita sudah renungkan, dia mengabaikan peringatan dari Tuhan, dia melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan, dia hidup jahat di mata Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan larang. Maka akhirnya adik-adik Tuhan menghukum Zedekia. Bukan cuma Zedekia yang dihukum, tetapi semua bangsa Israel yang hidup tidak takut akan Tuhan. Nah untuk Zedekia adik-adik, kita melihat bahwa dia menyaksikan sendiri bagaimana keluarganya dibunuh oleh orang-orang yang dipakai oleh Raja Babel. Wah adik-adik, bahkan matanya juga dibutakan adik-adik. Wah begitu menyakitkan ya adik-adik. Dan bukan cuma sampai di situ adik-adik. Akhirnya dia pun dibelenggu dan dibawa ke Babel sebagai tahanan. Dia dibawa ke Babel sebagai orang yang tidak berdaya lagi, bukan sebagai seorang raja lagi. Adik-adik, kita melihat penghukuman dari Tuhan berlangsung bagi Raja Sedekia dan keluarganya, bahkan juga adik-adik bagi bangsa Yehuda. Mereka ditawan, mereka ditahan di Babel. Mereka akhirnya mengalami pembuangan di Babel. Mereka di sana sebagai budak, sebagai tahanan yang tidak punya apa-apa lagi. Adik-adik, penghukuman Tuhan berlangsung bagi Sedekia, keluarganya dan bahkan bangsa Yehuda. Karena mereka tidak mau mendengar peringatan-peringatan dari Tuhan melalui nabi-nabinya ataupun para utusan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyatakan penghukumannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sangat benci dengan dosa. Bahkan adik-adik, kalau kita pelajari, Tuhan pasti menghukum orang-orang yang sengaja mengabaikan firman Tuhan. Sudah diingatkan tetapi mereka tidak mau mengikuti apa yang diingatkan, apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan. Pada akhirnya adik-adik, Tuhan menghukum dengan tidak pilih-pilih orang. Zedekia yang adalah raja pun tetap dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia berbuat dosa. Dia hidup tidak takut akan Tuhan. Adik-adik, hal yang sama pun berlaku bagi kita. Ketika kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, maka lakukanlah adik-adik. Jangan mengabaikannya, karena Tuhan tidak senang jika adik-adik berbuat demikian. Bahkan pada akhirnya juga Tuhan akan memberikan ganjaran bagi kita. Jangan tunggu dihukum dulu adik-adik baru mau taat. Tetapi mari sama-sama kita belajar untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan
kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan untuk taat kepada orang tua, untuk menghormati orang tua, untuk berkata-kata dengan benar, jujur, hidup taat kepada Tuhan, tidak menyontek, tidak mencuri, maka adik-adik lakukanlah itu. Jangan sampai adik-adik mengabaikannya. Karena apa? Karena Tuhan tidak senang. Dan pada akhirnya kalau kita tidak berbalik, kita tidak meminta ampun, maka Tuhan juga pasti akan menghukum kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan tunggu dihukum dulu adik-adik baru mau taat. Tetapi mari kita hidup taat kepada Tuhan, kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan pun senang, Tuhan pun disenangkan, bahkan Tuhan pun dipermuliakan. Orang-orang pun bisa melihat, wah baik-baik ya anak GKTB ini, wah anak GKTB ini anak-anaknya bisa menjadi teladan. Anak-anak yang jujur, anak-anak yang menghormati orang tua. Orang-orang lain pun bisa melihat contoh dari kita adik-adik. Nah, seperti itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk waktu sekolah kami di hari ini. Kami akan mengerjakan tugas semuanya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Bahkan mami papi pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka. Koko Cece kami pun kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Dan semangat belajar. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Bye-bye adik-adik.